Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bertemu lagi bersama Ibu Sarah di Barusliana dalam mata pelajaran Seni Budaya atau SBK. Nah, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan keyakinan masing-masing ya. Nah, semoga di rumah kalian selalu sehat dan juga tetap semangat belajar ya. Pada kali ini, Ibu akan membahas materi mengenai menggambar ragam hias. Apa itu ragam hias? Ada yang tahu? Nah, mari kita bahas ya. Tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini diharapkan kalian dapat menjelaskan keragaman ragam hias di Indonesia. Yang kedua, dapat mengidentifikasi keunikan ragam hias di Indonesia. Yang ketiga, mengeksplorasi ragam hias flora, fauna, dan geometris dalam bentuk gambar. Yang keempat, mengkomunikasikan hasil karya ragam hias secara lisan atau tulisan. Sebelum kita ke materi, silakan kalian simak atau lihat gambar berikut ya. Nomor 1, 2, dan 4 itu pernah nggak kalian lihat? Lihat di mana coba? Ya, betul. Bisa kalian jumpai di ukiran-ukiran kayu, di batik ya, kain batik. Terus di mukena kalian ya, alat sholat kalian, atau di sarung ya. Nomor 3, 4, nomor 3, 5, dan 6 itu contoh dari batik ya. Gambar-gambar ini merupakan gambar flora, fauna yang disederhanakan ya, dan juga diberi goresan-goresan yang lain sehingga nampak lebih bagus ya dibanding dengan wujud aslinya. Nah, pengertian menggambar ragam hias. Menggambar ragam hias merupakan penyederhanaan bentuk objek yang menjadi sumbernya dengan pertimbangan keindahan dan disesuaikan juga dengan fungsinya. Kalau misalkan kemarin itu kalian di sebelum UTS menggambar flora fauna itu sesuai dengan bentuk aslinya ya. Kalau misalkan bentuk lemari, misalkan bentuk bunga itu bulat-bulat, kalian juga gambar bulat-bulat dan tidak ada hiasan lain. Kalau ini ragam hias itu disesuaikan dengan fungsinya. Kalian misalkan menggambar untuk batik ya, kalian menggambar batik itu tidak hanya menggambar sesuai dengan aslinya, tapi kalian buat juga berulang-ulang si gambar tersebut, gambar bunga tersebut, sehingga menjadi satu kesatuan ya, dan menjadi gambar ragam hias. Ragam hias atau ornamen merupakan bentuk karya seni rupa yang sudah berkembang sejak zaman prasejarah ya. Jadi sejak zaman dahulu para leluhur kita sudah mengembangkan ragam hias ini ya. Batik itu kan sudah terkenal sejak zaman dahulu juga ya. Pada saat nenek buyut kalian mungkin. Ragam hias flora fauna dibuat menggunakan bahan dan teknik yang berbeda-beda ya. Ragam hias dibuat di atas kayu, kain, kulit, atau juga tembaga. Motif ragam hias dibagi menjadi 4. Yang pertama ada ragam hias flora. Flora sebagai sumber objek motif ragam hias dapat dijumpai hampir di seluruh pulau di Indonesia. Ragam hias
dengan motif flora mudah dijumpai pada beberapa barang seperti batik, kain sulam ya atau kain tenun dan juga kain bordir. Kalian bisa lihat contoh gambarnya di samping, itu contoh batik ya yang digambar bunga-bunga itu. Yang kedua itu ragam hias fauna. Ragam hias fauna ini bisa dikombinasikan dengan hias vegetal atau motif geometrik ya. Contohnya kita akan membuat motif burung nih. Langkah-langkahnya, yang pertama membuat kontur burung dengan penggayaan tertentu sebagai pola gambar ragam hias. Yang kedua membuat garis-garis atau bentuk motif tambahan untuk mengisi pola tersebut. Yang ketiga mengisi bidang-bidang dengan warna yang menarik ya, mengisi gambar dengan warna-warna yang menarik. Contoh gambarnya itu ada di samping ya. Itu merupakan contoh ragam hias fauna. Dan di Indonesia itu jelas banyak sekali contoh ragam hias fauna bermacam-macam, dari Sabang sampai Merauke ada. Nah, di gambar 2.6 itu merupakan ragam hias flora dan fauna ya, dengan media kayu dan dengan teknik ukir. Itu berasal dari Bali. Yang ketiga ada ragam hias geometris. Ragam hias geometris merupakan motif hias yang dikembangkan dari bentuk-bentuk geometris dan kemudian digayakan sesuai dengan selera dan imajinasi pembuatnya. Contohnya di gambar. Di gambar itu adalah gambar segitiga ya yang dibuat berulang dan terbalik ya, dan diberi warna yang berbeda sehingga terciptalah gambar yang tersusun rapi dan indah ya. Bisa kalian jumpai ragam hias geometris itu misalkan pada kain sarung misal, atau kain batik ya, batik yang digambar dengan ragam hias geometris seperti ini. Kalian juga selain gambar segitiga bisa kalian buat lingkaran-lingkaran misalnya bisa, atau misalkan buat persegi bisa, tergantung imajinasi kalian ya. Yang keempat ada ragam hias figuratif. Bentuk ragam hias figuratif ini adalah objek manusia yang digambar dengan mendapatkan penggayaan bentuk. Ragam hias figuratif ini biasanya terdapat pada bahan tekstil maupun bahan kayu ya, atau ukiran kayu yang proses pembuatannya dapat dilakukan dengan cara menggambar. Contohnya ada di samping ya. Itu merupakan contoh ragam hias figuratif. Pernahkah kalian melihat gambar tersebut? Mungkin kalian pernah menjumpainya di kain ya, atau kebanyakan mungkin di ukiran-ukiran kayu ya, kayu jepara. Nah, pola ragam hias umumnya memiliki pola yang tersusun atau diulang-ulang. Contohnya tadi yang geometris ya, itu merupakan gambar segitiga yang dibuat berulang-ulang dan disusun dengan rapi. Pada bentuk ragam hias yang lain juga, pola yang ditampilkan dapat berupa pola ragam hias yang teratur, terukur, dan memiliki keseimbangan. Contohnya pada batik bunga misalkan. Pada batik bunga dibuat si bunganya itu dengan ukuran yang sama ya, terukur, juga memiliki keseimbangan.
antara satu dengan yang lainnya itu sama persis seperti itu, dan juga memiliki warna yang sama ya, dibuat sama, dan juga pastinya teratur ya. Nah, sekian saja untuk penjelasan mengenai pengertian, lalu motif ragam hias, dan juga pola pembuatan gambar ragam hias. Sudah Ibu jelaskan, silakan sekarang kalian kerjakan tugasnya. Dikumpulkan paling lambat siang ini pukul 12 ya. Ditulis di buku catatan dan ditulis dengan soalnya. Jangan lupa beri nama dan kelas, ditulis dengan ballpoint hitam dan tidak menggunakan pensil. Sekian untuk pertemuan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada pertanyaan, silakan japri Ibu ya.